Baik, pada pertemuan pertama kita pada semester kedua ini, kalian akan belajar fungsi KD 35, 45, 36, dan 46 ya. Materi fungsi sudah pernah kalian dapat ketika kalian SMP. Tetapi untuk pada SMA, bagian awal kita mengingat kembali fungsi. Kemudian bagian selanjutnya kita masuk ke materi utamanya dalam fungsi pada SMA, yaitu fungsi komposisi dan inverse, tapi masih nanti ya pada pertemuan selanjutnya. Untuk pada pertemuan yang pertama ini kita bahas fungsi secara umum. Apa yang kita bahas? Kita lihat dulu peta konsepnya. Peta konsep fungsi. Di dalam fungsi kita akan tahu apa itu sifat fungsi, kemudian jenis-jenis fungsi, operasi fungsi, dan fungsi komposisi dan fungsi inverse. Fungsi komposisi dan fungsi inverse kita akan pelajari untuk pertemuan selanjutnya ya. Pada sifat fungsi kalian akan mengetahui apa itu fungsi surjektif, fungsi injektif, dan fungsi bijektif. Kemudian pada jenis fungsi nanti ada beberapa jenis fungsi. Ada fungsi konstan, fungsi identitas, fungsi linear, fungsi kuadrat, fungsi modulus, fungsi ganjil atau genap, fungsi tangga, dan fungsi rasional. Nanti kita bisa lihat bagaimana bentuk umum fungsinya dan bagaimana cara menggambarnya. Sudah ada di LKS kalian, silahkan nanti dipelajari. Kemudian untuk operasi fungsi, di sini ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Jadi operasi secara umum, nanti dilihat bagaimana cara menjumlahkan fungsi, mengurangkan fungsi, mengalihkan dan membagikan fungsi. Hal ini sudah pernah kalian dapat ketika untuk fungsi modulus dan fungsi rasional. Baru saja kalian dapat pada semester 1 kemarin ya. Untuk fungsi yang lainnya sudah pernah kalian dapat ketika SMP. Untuk fungsi ganjil genap sama fungsi rasional tuh ada ketentuan. Fungsi ganjil genap dan fungsi tangga itu ada ketentuan masing-masing ya. Untuk fungsi tangga nanti, kenapa dinamakan fungsi tangga? Karena nanti kalau digambarkan pada grafik berupa garis yang membentuk tangga ya. Kemudian pada fungsi komposisi dan inverse kalian akan mempelajari fungsi komposisi dan fungsi inverse ya. Jadi materi utama sebenarnya ketika SMA itu yang kalian pelajari itu hanya fungsi komposisi dan fungsi inverse. Tetapi pada pertemuan awal kita akan mengingat kembali dulu pengertian fungsi secara umum dan jenis-jenis fungsinya. Yang pertama, kita akan mempelajari definisi fungsi. Apa itu fungsi? Ada yang ingat apa itu fungsi? Fungsi dapat disebut juga dengan pemetaan, artinya suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B, di mana setiap X anggota A dipasangkan dengan tepat satu Y anggota B. Jadi, misalkan anggota A itu X dan anggota B itu Y, maka namanya fungsi setiap anggota dari A dipasangkan dengan tepat satu dengan B. Jadi intinya setiap anggota itu hanya mempunyai satu pasangan saja. Tetapi untuk yang anggota B boleh memiliki pasangan lebih dari satu. Contohnya bagaimana? Misal diberikan himpunan A, B, C, D, B 1, 2, 3, 4, dan F menyatakan fungsi dari A ke B dengan aturan seperti diagram berikut. Silahkan dilihat. Ini contoh fungsi ya. Kita lihat setiap anggota A, himpunan A itu terdiri dari anggota A, B, C, D. Kemudian anggota B terdiri dari 1, 2, 3, 4. Hubungannya seperti ini. A dipasangkan dengan 2, B dipasangkan dengan 2, C dipasangkan dengan 3, D dipasangkan dengan 4. Jadi setiap anggota pada A dipasangkan tepat satu dengan anggota B, meskipun anggota B itu ada yang berpasang lebih dari satu, tidak apa-apa. Yang penting anggota A yang nanti dikatakan dengan domain itu daerah asal, daerah yang pertama itu mempunyai satu pasangan saja.
Jadi berdasarkan gambar ini kita lihat daerah asalnya atau dengan nama lain domain dari F adalah ABCD, yaitu himpunan A. Kemudian daerah kawan atau kodomainnya yaitu B, anggotanya 1, 2, 3, 4. Kemudian ada lagi namanya range. Range atau disebut dengan daerah hasil dari F adalah 2,3. Kenapa 2,3 saja? Daerah hasil adalah anggota kodomain yang memiliki pasangan dengan domain. Jadi anggota pada kodomain 1, 2, 3, 4 yang memiliki pasangan dengan domain adalah angka 2 dan angka 3. Makanya daerah hasilnya 2,3. Seandainya di sini 1 ada yang berpasangan, berarti anggotanya 1, berarti daerah hasilnya 1, 2, 3. Untuk gambar ini yang anggota kodomain yang berpasangan dan domain hanya 2 dan 3. Paham ya? Kemudian yang selanjutnya kita akan mempelajari sifat fungsi. Tadi pada peta konsep ada 3 sifat fungsi. Yang pertama, fungsi itu bersifat surjektif. Apa itu surjektif? Fungsi f a ke b disebut fungsi surjektif jika dan hanya jika Rf sama dengan B. Arti dari simbol Rf adalah daerah hasil atau range fungsi itu sama dengan anggota himpunan B. B tadi kodomain. Artinya daerah hasil, semua daerah hasil termasuk ke dalam kodomain. Jadi setiap anggota kodomain yaitu B itu merupakan daerah hasil. Contohnya seperti ini. Nih. Pada domain terdiri dari A, B, C, D. Pada kodomain terdiri dari 1, 2, 3. Terlihat anggota pada kodomain semuanya memiliki pasangan dengan domain. Jadi tidak ada tersisa di sini, tidak ada angka yang tidak memiliki pasangan pada kodomain. Jadi semua anggota pada kodomain merupakan daerah hasil. Makanya fungsi A ke B ini merupakan fungsi surjektif. Paham? Untuk fungsi surjektif, semua anggota kodomain merupakan daerah hasil. Kalau di sini masih ada angka sisa, pada kodomain masih ada angka sisa, maksudnya masih ada angka yang belum berpasangan, maka bukan surjektif. Paham ya? Kemudian selanjutnya yang kedua, fungsi akan bersifat injektif. Apa itu injektif? Maksudnya gimana? Fungsi f a ke b disebut fungsi injektif jika A1, A2 anggota A dan A1 tidak sama dengan A2, maka berlaku FA1 tidak sama dengan FA2. Artinya apa? Jika setiap anggota A1, A2 itu anggota A, dengan ketentuan A1 tidak sama dengan A2, maka FA1 juga tidak sama dengan FA2. Artinya apa? Artinya seperti ini, kalau digambarkan seperti ini. Artinya, setiap anggota domain yang berbeda mempunyai peta atau pasangan dengan kodomain yang berbeda. Jadi tidak ada kodomain yang memiliki pasangan lebih dari satu. Artinya begitu. Seperti ini. Di sini terlihat anggota himpunan A itu A, B, C. Anggota himpunan B 1, 2, 3, 4. Kita ambil contoh anggota A yaitu A, B. A sama B mempunyai pasangan yang berbeda. A dengan 1, B dengan 2, kemudian di sini juga C dengan 3. Di sini terlihat setiap anggota A memiliki pasangan kodomain yang berbeda. Setiap anggota pada domain A memiliki pasangan yang berbeda dengan anggota pada kodomain B. A dengan 1, B dengan 2, C dengan 3.
Karena sudah seperti ini, karena masing-masing domain mempunyai pasangan kodomain yang berbeda, maka dikatakan fungsi pada diagram ini adalah fungsi injektif. Tetapi nanti kalau A kita pasangkan dengan 2, A dipasangkan dengan 2, dia bukan injektif lagi. Kenapa? Karena dengan domain yang berbeda, A dan B itu kan berbeda. Kalau mempunyai pasangan kodomain yang berbeda, maksudnya gini, kita ambil A, misalkan A kita pasangan dengan 2 ya. Maka diagram ini bukan injektif lagi, bukan fungsi yang injektif. Kenapa? Karena dengan domain yang berbeda yaitu A, B harusnya mempunyai kodomain yang berbeda, tetapi di sini mempunyai kodomain yang sama yaitu 2. Andaikan semisal A kita pasangan dengan 2, maka kodomain dari A dan B, pasangan kodomain dari A dan B adalah sama. Jadi bukan injektif. Injektif itu intinya begini. Setiap anggota pada domain itu memiliki pasangan yang berbeda. Memiliki pasangan kodomain yang berbeda. Jadi pada kodomain itu tidak, intinya pada injektif, kodomain itu tidak mempunyai cabang. Kodomain tidak mempunyai cabang, itu pada injektif. Kalau pada surjektif tadi, semua kodomain itu mempunyai pasangan. Tetapi kalau pada injektif, boleh tidak mempunyai pasangan. Kalaupun mempunyai pasangan hanya satu saja, tidak boleh lebih dari satu. Itu intinya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah fungsi bijektif. Fungsi bijektif ini adalah gabungan injektif dengan surjektif. Artinya, fungsi bijektif dinamakan dengan kata lain, dulu kalian pernah dengar namanya korespondensi satu-satu. Jadi domain mempunyai tepat satu pasangan dengan kodomain. Jadi satu-satu, fungsi satu-satu. Fungsi f A ke B disebut fungsi bijektif jika dan hanya jika fungsi f sekaligus merupakan fungsi surjektif dan injektif. Bagaimana gambarnya? Bagaimana gambarnya? Seperti ini. Nah, dinamakan korespondensi satu-satu. Jadi setiap anggota domain pada A mempunyai tepat satu pasangan dengan anggota dengan B. Artinya setiap anggota A mempunyai tepat satu pasangan dan setiap anggota kodomain B mempunyai tepat satu pasangan. Jadi dipasangkan satu-satu. Ciri-ciri fungsi bijektif apa? Biar dikatakan sebagai fungsi bijektif, syaratnya untuk jumlah anggota pada himpunan domain itu harus sama dengan jumlah anggota pada kodomain. Jika himpunan pada domain di sini kan anggota A adalah ABCD, berarti ada 4. Maka kodomainnya juga harus ada 4. Itu syarat dari bijektif. Kalau himpunan A anggotanya hanya 3, kemudian himpunan B anggotanya hanya 4, berarti berbeda, tidak bisa dikatakan sebagai fungsi bijektif. Jadi untuk syarat bijektif adalah jumlah anggota domain dengan jumlah anggota domain sama dengan jumlah anggota pada kodomain. Dan setiap anggota domain berpasangan tepat satu dengan anggota kodomain. Jadi saya ulangi lagi, surjektif, fungsi dikatakan surjektif jika semua anggota kodomain mempunyai pasangan. Kemudian kalau injektif, semua anggota pada kodomain hanya punya satu pasangan. Kemudian kalau bijektif, semua anggota kodomain mempunyai satu pasangan dan tidak boleh bersisa. Kalau injektif boleh bersisa. Bedanya itu, surjektif semua kodomain harus mempunyai pasangan. Kalau injektif semua kodomain berpasangan satu, boleh bersisa yang nggak berpasangan. Kalau bijektif itu gabungan injektif dan surjektif, mempunyai satu kodomain mempunyai satu pasangan dan tidak bersisa. Paham ya? Kemudian jenis fungsi tadi ada yang saya kasih di peta konsep ada berapa ya? Ada 8 kayaknya. Yang pertama fungsi konstan. Apa namanya? Dinamakan fungsi konstan kenapa? Dia hanya terdiri dari bilangan saja. Tidak ada variabel yang mengikutinya. Di sini fx sama dengan k. K di sini adalah bilangan tertentu, bilangan yang tetap, nilainya tetap. Misalkan y, misalkan fx sama dengan 2 gitu. Maka domainnya itu semua anggota R
X anggota bilangan real. Kemudian fungsi identitas, dinamakan fungsi identitas jika fx sama dengan X untuk domainnya X anggota R. Kemudian fungsi linier kalau digambarkan pada grafik merupakan garis lurus, maka bentuk umumnya AX tambah B dengan A, B anggota bilangan real dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0. Kalau A sama dengan 0, maka dia kembali ke fungsi konstan karena hanya terdiri dari bilangan saja. Kemudian fungsi kuadrat, bentuk umumnya AX kuadrat ditambah BX tambah C dengan A, B, C anggota bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Kalau A sama dengan 0, maka kembali ke fungsi linier. Kalau fungsi kuadrat konstanta pada X kuadrat harus tidak sama dengan 0. Kemudian yang selanjutnya fungsi modulus. Fungsi modulus atau dengan kata lain fungsi mutlak fx sama dengan mutlak x dengan x anggota bilangan real. Ingat ya, mutlak itu semua nilai yang kita masukkan, apapun nilai x-nya, kalau kita masukkan hasilnya negatif, maka dia kembali ke positif. Kemudian fungsi ganjil atau fungsi genap. Gimana ini? Fungsi ganjil fx, fungsi ganjil dan genap di sini maksudnya begini. Dia bisa berbentuk linier atau kuadrat, tetapi fx dikatakan fungsi ganjil apabila f min x, x-nya kita ganti dengan lawannya yaitu min x, maka dia diperoleh hasil min fx. Kemudian fx dikatakan fungsi genap apabila kita ganti x dengan min x, maka hasilnya menjadi fx lagi, itu namanya fungsi genap. Kemudian fungsi tangga. Fungsi dikatakan tangga apabila grafik fungsi berbentuk interval sejajar. Artinya dia berbentuk interval yang membentuk seperti tangga. Kemudian fungsi rasional artinya bilangan pecahan, maka fungsi rasional merupakan fungsi yang berbentuk pecahan, yaitu gx fx sama dengan gx per hx. Gx itu juga fungsi, hx juga fungsi, dengan syarat hx atau penyebut fungsinya tidak boleh sama dengan 0. Kalau sama dengan 0, maka hasilnya tak terhingga. Untuk fungsi yang secara umum kita lihat, yang sudah pernah kalian lihat adalah fungsi konstan, fungsi identitas, fungsi linier, fungsi kuadrat, fungsi modulus, fungsi rasional. Untuk fungsi ganjil, genap, dan tangga itu silahkan lihat, dicek di buku kalian ya. Kemudian yang selanjutnya operasi fungsi. Misalkan dia berikan fungsi fx dan gx, kemudian masing-masing fx punya domain df dan gx punya domain dg. Jika domain f irisan dari himpunan domain f dengan himpunan domain g tidak sama dengan himpunan kosong, maka dapat dituliskan operasi fungsi tersebut sebagai berikut. F ditambah gx sama dengan fx tambah gx. F min gx sama dengan fx min gx. F kali gx sama dengan fx kali gx. F per gx sama dengan fx per gx dengan syarat gx tidak sama dengan 0. Jadi pada operasi fungsi ini secara umum kayak penjumlahan biasa sih, penjumlahan, pengurangan, perkalian atau pembagian aljabar seperti biasa ya nak ya. Materi ini masih secara umum dari fungsi yang sudah pernah kalian dapat. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar fungsi komposisi dan fungsi inverse yang harus kalian pahami ketika SMA. Kalau yang ini fungsi, operasi fungsi, jenis fungsi, dan sifat-sifat fungsi, nanti selebihnya saya kasih tugas tapi dalam bentuk kerja kelompok. Nanti saya infokan tugasnya maksudnya ketika kalian saat sudah melihat video ini, kalian akan tahu tugasnya seperti apa. Untuk materi ini cukup sampai di sini. Materi pertemuan kita cukup sampai di sini. Silahkan dipahami ya. Terima kasih.